mungkin sembari Bu Ilen merecord, saya ingetin lagi rules-nya agar kita sama-sama bisa kondusif menjaga seminar ini berjalan lancar, agar kita sama-sama bisa mute ya Bu ya Bapak Ibu. Untuk format pertanyaan sudah saya put di grup chat, nanti bisa ditanyakan di situ, kemudian kita akan jawab di akhir sesi. Silakan dilanjutkan Bu Ilen. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris. Ya, selanjutkan. Kemudian dari IoT itu nanti kita ke arahnya ke AI. Dimana di sini bagaimana churn predict, fraud detection, risk prediction, sentiment analysis, kemudian ada NLP dan juga chatbot. Di luar itu semua sebenarnya kita juga punya aplikasi yang lain ya. Jadi di sini ada BPM, Business Project Process Management, di mana kita bisa bikin workflow approval, lalu ada web dan mobile apps, serta e-procurement dan juga ada CRM. Nah, kemudian di sini adalah produk portfolio ya. Jadi lebih ke sisi produk-produk apa saja sih yang kita bisa handle gitu ya, menjadi portfolio dari data analytics. Yang pertama di sisi core tech, itu ada high availability, disaster recovery, standby DB. Nah, di sini kita biasanya ada Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, MySQL, kemudian Postgres, Scream, dan juga sebenarnya ada yang lain-lain juga yang kita bisa cover untuk dari sisi core tech. Kemudian dari sisi data integration, kita biasanya ada bawa Atunity gitu ya. Ini untuk replication. Kemudian ada Golden Gate, Pentaho, Informatica, Talent, dan juga Tipco. Dari sisi data warehouse dan big data, ini ada Pivotal, kemudian ada Greenplum, Sybase IQ, Oracle, Vertica, Teradata, R, Python, Denodo, dan juga Cloudera. Nah, kemudian dari sisi business intelligence. Sebenarnya di sisi business intelligence kita memang ada berbagai macam solusi ya. Itu salah satunya adalah MicroStrategy, SAS, Oracle, SAP BO, dan juga ada Power BI. Nah, ini adalah beberapa customer reference yang kita punya ya. Ini hanya sebagian, masih ada banyak lagi, tapi ini adalah customer-customer yang secara project bisa dibilang cukup besar dan selalu ada continuity-nya. Seperti contohnya adalah Sayap Mas, kemudian ada Sentra Proteina Prima, Excel Axiata di bidang telekomunikasi, kemudian ada dari sisi mining ada Bukit Makmur Mandiri Utama, Borneo Alam Semesta, dari sisi pemerintahan atau government ya, kita juga sudah pernah implementasi di imigrasi, di Jemigas, Kementerian Agama, kemudian ada juga Gistek, Mitra Asmoko Utama, dari sisi financial itu kita juga pernah implementasi di Bank Mega, kemudian ada juga di retail ya, itu seperti Body Shop, kemudian ada home appliance itu Modena, kemudian ada juga di PJB Service, dan yang paling banyak itu memang kita saat ini banyak sekali proyek di Toyota Astra Motor. Jadi di situ kita memang banyak juga main analytics ya, bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita mengemas satu data menjadi suatu informasi yang berguna untuk analisa dan pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya secara portfolio ini kita memang ada banyak portfolio di bidang analitik. Nah, sebenarnya terkait dengan webinar ini yaitu boosting business with analytic gitu ya. Kita akan membahas traditional analytic versus modern analytic gitu ya. Sejauh mana teknologi analitik ini berkembang gitu ya. Karena sekarang kan sudah banyak sekali perkembangan ya dari zaman yang Bapak Ibu dulu mungkin pakainya Excel. Lalu sekarang sudah banyak sekali perkembangan ya, banyak sekali BI tools gitu. Dan bagaimana kita bisa mengemas suatu analisa dalam bentuk analytics yang lebih advance. Ya, seperti yang diketahui saat ini memang masa pandemi ya Bapak Ibu. Jadi memang pada umumnya kan bisnis sedang slow down. Tetapi kalau kita ambil sisi positifnya ya, sebenarnya ini adalah kesempatan kita berbenah diri untuk bisa konsolidasi internal, bagaimana kita bisa mereview hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan bisnis kita nantinya. Jadi diharapannya adalah
ketika kondisi ekonomi ini mulai pulih, kita bisa menjadi yang paling siap sih untuk menguasai market. Nah, untuk melakukan itu semua kan tentunya kita perlu dukungan dari sisi data ya. Bagaimana menyajikan data atau dashboard yang bisa memudahkan proses analisa supaya kita tahu persis nih action apa sih yang perlu kita ambil gitu. Sehingga di sini harapannya adalah dengan webinar ini kami bisa menunjukkan bagaimana caranya memanfaatkan BI Tools itu untuk melakukan itu semua. Sehingga di sisi Bapak Ibu kalau misalkan ada use case atau mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada sesi Q&A ya atau dalam bentuk chat juga boleh Bapak Ibu. Nanti bisa kami jawab di sesi akhir setelah selesai presentasi untuk analytics ini. Ya, tanpa panjang lebar lagi, ya mari kita mulai acara ini. Silahkan Erna untuk bisa memulai presentasinya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ernalia Dewi. Saya sebagai senior consultant di PT Berkah. Untuk share screen saya, apakah sudah lihat Bapak Ibu? Belum. Oke, ini sudah kelihatan semuanya. Ya, apakah sudah muncul agenda kita hari ini? Ya, presentasinya sudah muncul sih. Agendanya belum. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk agenda kita hari ini, ya, kita akan membahas mengenai analytic insight itu seperti apa, ya. Tadi sempat dibahas sebelumnya, traditional analytic versus modern analytic, itu bagaimana. Kemudian, fitur-fitur yang harus dimiliki oleh sebuah tools BI, itu seperti apa untuk menjawab analytic insight kita. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi demo. Dan terakhir kita ada sesi tanya jawab. Oke. Oke, analytic insight. Sebelum kita masuk ya, kita coba diskusi dulu. Apakah di company Bapak Ibu sudah menjalankan data analitik atau melakukan analitik? Ya, bagaimana? Ya, apakah ada yang sudah atau yang belum? Oke. Menurut saya kebanyakan memang company sudah menjalankan ya data analitik. Tetapi menjalankannya seperti apa ya? Di sini ada traditional analytics. Traditional analytics ini ya mungkin masih bersifat menggunakan Excel atau bisa jadi dengan bahasa pemrograman ya. Nah, seiring berkembangnya teknologi ya, kita secara analitik berkembang menjadi modern analitik. Ini dibantu dengan BI dan analytic tools. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi mengenai traditional analytics. Perbedaannya apa ya dengan modern analytics? Kalau kita lihat dari sisi traditional analytic, ya prosesnya itu seperti apa?
Nah, mungkin ya kita coba Bapak Ibu sebagai misalnya business user ya, akan menyiapkan requirement-nya dahulu ya. Mungkin di sini ada dari sisi IT juga, nanti dari sisi IT akan mengerjakan dari requirement yang diberikan business user. Mungkin untuk mengerjakannya tergantung ya seberapa besar skupnya, kemudian seberapa available untuk user IT-nya ya. Nah, ini bisa terjadi ya paling cepat misalnya 1 minggu hingga 8 minggu ya. Kemudian kalau sudah selesai, nanti tim IT akan memberikan feedback lagi kan ke business user. Business user akan memberikan atau mereview feedbacknya bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum. Ya. Ternyata belum sesuai dengan kebutuhan usernya. Maka proses ini akan berulang hingga requirement-nya ini akan terpenuhi. Kalau kita lihat proses ini membutuhkan waktu yang ya. Jadi secara totalnya ya, sampai requirement itu menjadi sebuah report atau dashboard ya, itu butuh proses yang lama. Tapi kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, oleh karena itu modern analytic akan menjawab itu. Ya. Nah, bagaimana dengan traditional analytic? Keterbatasannya itu apa sih? Pertama dari sisi capacity, ya. Kalau kita menggunakan Excel, ya, mungkin seperti kita ketahui raw data di Excel itu ada keterbatasan. Ketika data kita cukup besar, itu tidak bisa masuk. Atau misalnya barangkali datanya tidak terlalu besar, ya, masih masuk di Excel-nya. Tapi seberapa dalam analisanya? Semakin dalam tentu jumlah row-nya akan banyak. Ketika disimpan, datanya size-nya akan semakin besar. Nah, ketika sudah jadi analitiknya, apakah bisa kita buka? Ya bisa. Tapi ketika kita membuka file 100 mega, akan lama. Ya. Kemudian dari sisi connecting data source. Ketika kita menggunakan Excel, kita tidak bisa langsung terkoneksi dengan data back office yang Bapak Ibu miliki di perusahaan. Ya. Nah, ketika kita membuat analitik dan tidak terkoneksi dengan langsung, akibatnya apa? Akibatnya data yang dimiliki Bapak Ibu tidak bisa refresh otomatis. Ya. Ketika membutuhkan data terupdate, harus request dulu ke sisi IT untuk menjalankan tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya akan terjadi island data. Island data di sini maksudnya bagaimana? Bapak Ibu udah punya analitik dalam bentuk Excel. Bapak Ibu share ke divisi lain. Ya. Misalnya di email. Divisi ini mempunyai data yang sama. Ya, tetapi ternyata ada perubahan data tersebut. Apakah kita yakin bahwa data yang dimiliki ini adalah yang paling latest? Seberapa yakin dengan data ini ya tidak dimanipulasi oleh human. Kita tahu kalau Excel bisa dibuka, bisa diedit datanya, ya misalnya revenue-nya dinaikin gitu. Seberapa kita yakin terhadap data itu? Ya.
Kemudian dari sisi visualisasi, untuk Excel sendiri ya, visualisasinya terbatas. Mungkin seperti bar, pie itu ada. Tapi bagaimana ketika kita mau mengembangkan visualisasi kita, misalnya kita mau lihat data sales kita berdasarkan area. Nah, itu mau kita visualisasikan dalam bentuk misalnya peta. Jadi kita lebih enak lihatnya ketika dalam bentuk peta, kemudian kita kasih warna gitu ya. Jadi ketika hijau, berarti penjualannya paling bagus, merah paling jelek. Nah, itu tidak bisa dilakukan di Excel. Kemudian dari sisi collaboration dan distribution. Ya. Masih menyambung dengan yang tadi ya, ketika kita share ke user lain, ya ketika user lain tersebut memiliki data, kita tahu back office kita datanya bisa update per hari misalnya kan, kita apakah harus mengirimkannya tiap hari ke user lain? Nah, itu adalah kendalanya ketika kita menggunakan Excel. Kemudian yang tidak kalah penting, kita secara summary ya, kita harus memiliki single truth of data. Jadi kita memiliki kesamaan data antar departemen, antar divisi, ya. Sehingga kita yakin bahwa data itu adalah yang bisa kita pegang untuk pengambilan keputusan. Nah, dari sisi ini, ya, ketika prosesnya lama, ketika harus refresh data, harus request dulu ke IT, kita tidak bisa mendapatkan data secara real time, akibatnya apa? Keputusan yang kita ambil tidak bisa dengan cepat. Ya. Keputusan yang kita ambil, ya, jika mendekati dengan data terkini, maka keputusan yang diambil lebih mendekati kondisi saat itu, perusahaan kita bagaimana. Ya. Semakin lama data yang diupdate, maka tidak mempresentasikan kondisi saat itu. Ya. Kemudian ini di sisi modern analytics. Untuk menjawab kendala dari traditional analytics, kita ada modern analytics, ya. Prosesnya seperti apa? Ya. Ini bisa dikerjakan oleh atau bisa dianalisa oleh business user, kemudian business user bisa melakukan pembuatan report atau dashboard dengan sendirinya. Ya. Jadi ketika business user punya pertanyaan, mereka lihat ke datanya, kemudian mereka akan melakukan analisa, dan akhirnya memberikan insight. Dari insight ini, apakah ada pertanyaan lain, dan terus dilakukan proses ini. Ya. Jika kita melakukan data analitik, apa sih keuntungan untuk perusahaan kita? Ya. Dengan data analitik tentu akan menolong bisnis kita, membantu bisnis kita. Dari sisi penerapan, kita harus membuat goals yang jelas untuk perusahaan kita, untuk bisnis kita. Ya. Kita tidak bisa menentukan atau men-set goal kita hanya dengan menebak-nebak asal-asalan tanpa adanya data pendukung yang jelas dan tepat. Ya. Dan sampai ketika kita buat goals, ya, tapi goals-nya itu berubah. Minggu ini goals-nya A, minggu depan goals-nya B. Karena kita melihat ini tidak sesuai. Karena kita tidak menggunakan data ketika menentukan goals. Atau malah kita buat goals tapi malah menjauh, gitu ya. Nah, selain itu juga akan selain itu juga kita dapat menentukan weakness kita apa ya dari perusahaan bisnis kita.
Kemudian dari sisi strength-nya apa sehingga kita bisa meningkatkan bisnis kita. Jangan sampai kita kehilangan peluang, ya, opportunity yang ada di depan mata untuk membantu bisnis kita. Kemudian berikutnya dalam hal pengambilan keputusan, ya. Keputusan yang mempengaruhi bisnis bergantung pada data. Kita tidak dapat mengambil keputusan di bidang apapun itu, ya, dengan baik tanpa adanya data pendukung. Dengan memasukkan data analitik ini ke dalam keputusan, kita tentu akan mengurangi resiko yang akan kita hadapi, ya. Dan kita juga akan merasa lebih pede, ya, bahwa keputusan yang kita ambil ini tentu akan meningkatkan bisnis kita, ya, memberikan keuntungan dan efisiensi. Tentunya pengambilan keputusan itu bisa diambil dalam hitungan hari, ya. Bahkan ada pengambilan keputusan yang diambil dalam hitungan jam, menit, dan detik. Apakah kita bisa mengambil keputusan dalam hitungan detik jika kita menggunakan tradisional analitik? Jawabannya tidak bisa, karena tradisional analitik tidak mempresentasikan data yang terbaru. Kemudian, tentunya ketika kita menjalankan bisnis, kita mau meningkatkan revenue kita, ya. Nah, ini dengan data analitik akan membantu kita dalam sisi memonitoring aktivitas dari misalnya sales, ya. Nah, apakah kita ternyata misalnya sales kita ini terjadi inkonsisten, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat strategi sales seperti apa untuk mencapai target. Dengan harapan sales ke depannya sales akan lebih stabil dan pertumbuhannya bisa meningkat. Kemudian di sisi lain, misalnya kita contoh dari sisi finansial, ya. Kita biasanya ada yang customer yang masih belum bayar, ya, AR, piutang. Nah, kita bisa tahu dengan cepat mana customer yang sudah jatuh tempo atau yang sudah jatuh tempo tapi belum bayar-bayar, sudah lewat dari 90 hari atau lewat 30 hari gitu ya. Di mana ini dengan analisa ini akan membantu perusahaan dalam sisi cash flow, ya. Di mana cash flow yang baik pasti akan membuat perusahaan baik juga. Contoh lain di sisi inventory, kita juga bisa monitor inventory kita, jangan sampai ya barang atau stok kalau menumpuk di gudang belum didistribusikan ke customer. Kenapa? Kalau kita belum distribusikan ke customer, kita belum dapat uang. Ya. Semakin lama barang itu di gudang menumpuk, tentu akan mengurangi performance juga. Kemudian mungkin di sisi lain ada contohnya campaign. Kalau kita misalnya mau meningkat revenue, ya kita mengadakan promosi, ya kita juga bisa mengukur performance atau efektivitas dari campaign itu bagaimana. Ya. Apakah campaign ini berhasil atau tidak? Ya. Jadi kita tahu ketika tidak berhasil kita harus stop campaign tersebut. Dan kita belajar untuk membuat campaign lain agar lebih efektif. Nah, itu beberapa contoh, mungkin bisa nanti disesuaikan dengan bisnis masing-masing, ya, kebutuhannya. Kemudian berikutnya, demografi. Semua company, ya, mempunyai ideal demografi yang berbeda-beda. Walaupun, ya, bisnisnya sama, belum tentu memiliki demografi yang sama. Ya. Nah, data demografi ini bisa kita ambil dari data
back-end yang kita miliki, atau dari data-data publik, ya. Nah, data publik seperti apa sih yang bisa kita ambil? Ya. Nah, ini mungkin contohnya sosial media, ya. Sosial media seperti Twitter, Facebook, ya. Ya, terpati lah ya. Nah, di situ bisa kita olah datanya. Kita bisa pelajari untuk bisnis kita seperti apa, demografi yang ideal, ya, sehingga kita bisa mendistribusikan produk kita ke tempat yang tepat, ya, ke orang yang tepat. Selain itu kita bisa belajar dari sisi kompetitor kita ini gimana sih, kan? Jadi ketika kita pelajari kompetitor, tentu kita akan coba untuk merebut pangsa pasar dari kompetitor. Sehingga revenue kita juga akan naik ketika kita sudah bisa merebut pangsa pasarnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk fitur apa yang harus kita miliki untuk menjawab semua yang tadi. Ya. Modern Analytics itu tadi kita sudah bahas, fiturnya kayak gimana buat membantu kita. Pertama, dari sisi data connectivity. Kita harus yakin, kita harus pastikan bahwa tools yang kita gunakan bisa terkoneksi dengan berbagai data source. Karena mungkin di sisi back-end, Bapak Ibu bisa menggunakan SAP atau SQL Server, atau mungkin misalnya ada yang tidak ada di sistem, misalnya data target, isinya menggunakan Excel. Nah, tadi ada juga cloud data, sosial media, dan lain sebagainya. Kita harus pastikan bahwa kita bisa terkoneksi dengan data source kita. Kemudian yang kedua, self-service analytics. Ini yang sempat saya singgung di awal, ya. Business user yang bisa mengakses data dapat membuat analitiknya sendiri dalam hitungan menit. Ya. Kalau tadi kita harus request dulu ke IT, butuh proses lama, ini tidak. Ya, bisa dilakukan sendiri. Memang IT lebih paham, ya, lebih tahu dari sisi tabelnya. Tapi IT tidak bisa memastikan bahwa ini sesuai dengan kebutuhan user. Hanya user yang tahu. Ya. Dari sisi user, dapat keuntungan, bisa dapat analitiknya dengan cepat, ya kan? Kemudian dari sisi IT bagaimana? IT juga diuntungkan, ya, karena dari sisi pekerjaan akan berkurang, hanya membantu untuk memprovide datanya saja ke business user. Nah. Kemudian berikutnya itu teknologi yang terbaru, ya, ada yang disebut dengan zero click analytics. Apa itu zero click analytics? Jadi zero click analytics ini adalah analytics yang terbaru, ya, di mana kita tidak perlu melakukan klik, ya, kita cukup menghover keyword yang ada, ya, kemudian akan menampilkan hasil analisa kepada kita. Ini biasanya sangat membantu untuk level manajemen up. Kenapa? Karena mereka tidak perlu login, ya. Mereka ketika misalnya mendapatkan keyword, ya, produk A, ketika di hover nanti akan muncul, oh, produk A ini terjualnya berapa, paling sering dijual, paling laku dijual di mana, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Tentunya, apa sih keuntungan dengan menggunakan zero click? Akan menghemat waktu. Nah, saya kasih video gambaran zero click analytics ini seperti apa. Nah, di sini menggunakan browser, kita cukup hover keyword-nya, nanti akan muncul informasi analisanya. Ya.
Nah, ini berlaku bisa di browser maupun di Office, ya, Microsoft Office. Kita bisa melakukan sinkronisasi, jadi bisa di mana saja, ya. Ini sama konsepnya, jadi hanya mengcover keyword yang ingin kita ketahui, nanti akan muncul informasi lebih detailnya. Kemudian fitur berikutnya collaboration analytics, ya. Collaboration artinya kita bisa men-share, ya, sharing analisa kita, dashboard kita ke user lain, ya, yang hasil yang kita sudah buat. Nah, ketika kita share ke orang lain, mungkin ada pertanyaan dari orang lain tersebut, ya, kita bisa saling chatting, ya, saling komen. Dan biasanya kan ketika bikin dashboard atau analisa gitu kan ada filter. Nah, filter yang mana gitu ya, kita bisa juga mention. Nah, kemudian ketika kita kirim notifikasi, harapannya seperti ke WA gitu ya, ketika ada pesan, ada notifikasi. Nah, di sini juga kita harus pastikan ada. Karena tanpa adanya notifikasi, kita tidak tahu ada chat atau enggak sih. Kita harus mengecek secara berkala kalau kita tidak punya notifikasi. Dan itu akan membuang waktu, ya, wasting time. Nah, ini adalah contohnya. Collaboration. Jadi di sini ada dashboard ya dengan filter. Ya. Kita bisa ganti, kita mau analisa filternya apa, data apa. Oh, ternyata dari sini bagus semua ya. Saya mau tanya, saya komen, saya mention orangnya ya. Nah, kita chat, kemudian kita bisa add filter. Ya. Ini dilakukan di browser. Maka mendapatkan notifikasi melalui email. Nah, dia klik on web ya. Nah, klik filternya, nanti akan menampilkan kondisi yang sama dengan user sebelumnya. Nah, kemudian dimention orang lain lagi, manajernya misalnya. Nah, manajernya ini kebetulan pakai mobile, ya. Nanti juga akan mendapatkan notifikasi. Nah, notifikasi, kemudian bisa di-reply. Jadi, collaboration ini harus bisa di mana saja. Bisa di desktop, bisa di mobile, ya. Oke, kemudian dari sisi mobility. Yang diharapkan ketika kita punya tampilan yang berbeda-beda, ya mungkin ada yang melihat dari sisi browser. Monitornya juga beda ukurannya. Kemudian ada yang dari sisi operating system, ada yang Windows, ada yang pakai MacBook, ya. Ada yang mobile, Android, iOS. Ya. Android, iOS pun beda-beda. Ada yang tablet, ada yang HP, ukurannya beda-beda. Ketika kita membuat dashboard, ya harus menyesuaikan satu-satu. Itu tentu terlalu banyak yang harus kita buat. Dan itu tidak efisien ketika ada maintenance. Untuk satu dashboard, kita harus mengubah banyak. Ya, karena tampilannya beda-beda. Nah, harapannya kita bisa membuat cukup satu tampilan, bisa dibuka di mana saja. Ya. Dan tentunya, ya, dengan akses mobile, kita bisa menganalisa di mana saja dan kapan saja. Nah, ini ada contoh video untuk mobilenya. Bentar ya.
Oke, sorry untuk kendalanya. Nah, ini untuk mobile ya. Jadi ini tampilan ketika buka di iPad ada informasi lebih summary-nya. Kemudian ini masuk ke insight-nya ada informasi lebih detail ya. Ini bisa divisualisasikan dalam bentuk peta juga. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lebih detail informasi ya, tergantung dengan analisa yang kita buat. Kemudian kita juga bisa mengcombine dengan yang namanya transaction service. Bukan hanya sistem back-end yang ada yang bisa menggunakan OLTP ya. Kita juga bisa write back ke database dengan fitur yang dimiliki di mobile ya, seperti ini. Jadi kita bisa komen ya, kita bisa set statusnya ya untuk mengupdate data Salesforce misalnya ya. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting itu harus ada security ya. Jadi ketika kita mempunyai dashboard analisa, bagian sales department hanya bisa melihat dashboard sales. Dan bagian finance hanya bisa melihat dashboard finance. Nah, untuk bagian direktur bisa mengakses kedua-duanya. Ya, ini tidak perlu kita buat direktur dua tampilan gitu ya. Tapi dashboardnya sama, tapi hanya aksesnya saja. Kemudian di sisi lain, akses beberapa tools BI ya. Ada konsepnya seperti ini. Ketika user A boleh mengakses report sales by region, tapi user B bisa melihat sales cost dan profit by region. Ini biasanya ya kalau BI tools yang lain ya, kebanyakan BI tools harus membuat 2 report. Tapi ketika membuat 2 report pasti proses maintenance akan lebih banyak. Kita bisa menggunakan 1 report saja ya. 1 report, kemudian kita lihat kita bisa setting security-nya. Kemudian di sisi security berikutnya ya, ketika kita punya sales, data sales ya, berdasarkan area tertentu. Misalnya user A bisa lihat Jakarta, user B bisa lihat Bali, user C Sumatera Utara. Ya. Ini per provinsi. Kita punya banyak provinsi di Indonesia, ya, 30 lebih. Ketika report sales kita harus bikin 30, ternyata nanti ada report marketing bikin 30. Ini tentunya tidak efektif ketika kita harus memaintain report tersebut. Ketika ada satu perubahan, kita harus mengubah 30-nya. Ini tidak efisien. Kebanyakan BI tools ini seperti ini. Yang kita harapkan, kita cukup membuat satu report sales by all area. Tapi ketika user A melihat, membuka report, hanya kelihatan Jakarta saja. User B buka report yang sama, hanya terlihat Bali saja. Ya, ini kita sebut biasanya security filter. Ya, jadi security itu memfilter data yang ada di report. Kemudian berikutnya tak kalah penting in-memory analytics. Seperti kita ketahui dengan perkembangan teknologi saat ini ya, banyak yang mengadop in database Hadoop ya, atau sekarang untuk sisi computingnya ya, ada yang menggunakan data warehouse atau MPP ya. Nah, dalam memilih analytic tools ya, kita harus memperhitungkan dari sisi performance-nya. Untuk perhitungan yang rumit atau kompleks, ya, dengan modern analytics kita bisa menambahkan feature memory, ya. Jadi secara performance akan lebih baik
ketika kita tidak menggunakan in-memory, ya, mungkin data yang besar ini kita harus buka dalam waktu 10 menit, atau kita bilanglah 5 menit. Tapi dengan in-memory, kita cukup butuh waktu 5 detik untuk membukanya. Tentu ini adalah salah satu faktor untuk pengambilan keputusan dengan cepat. Nah, kebanyakan teknologi BI tools ya mengadop hanya bisa memilih in memory atau data warehouse. Tapi ya dengan MicroStrategy ya fitur yang tools BI yang kita bawakan, ini kita bisa mengadop dua-duanya, bisa combine antara in memory dan computing in data warehouse yang kita sebut dynamic resourcing. Ya. Berikutnya platform analytics. Ya. Kalau platform analytics ini lebih membantu dari sisi IT, ya, tim IT. Ya, kendalanya apa sih biasanya tim IT? Mungkin di sini ada tim IT juga yang ikut join ya. Ketika user meminta untuk membuatkan analisa, ternyata analisa yang sudah dibikin ini tidak dipakai-pakai, gitu ya. Bagaimana monitoringnya? Dengan tools BI yang kita bawakan itu bisa membantu memonitoring ini. Kita bisa tahu dashboard mana yang sering digunakan, yang mana udah pernah dipakai, gitu ya. User yang aktif itu yang mana yang sering ngecekin dashboard, sering melakukan analisa, gitu ya. User yang nggak pernah login sama sekali itu siapa, gitu ya. Itu bisa kita monitoring di sini. Selain itu banyak hal yang bisa kita monitoring sih sebenarnya. Dari sisi cube, ya, kemudian dari sisi performance, report dashboard-nya, kita bisa tahu dashboard ini dibuka berapa lama, seperti itu. Ya. Nah, ini dari sisi monitoringnya. Dan ini sebenarnya tidak harus, ini fitur ini sudah terembed di BI Tools MicroStrategy 2020 versi terbaru. Jadi kita tidak perlu membuat analitik yang baru, kita tinggal menggunakan existing yang ada. Gitu ya. Oke, nah dan semuanya fitur-fitur tersebut yang saya paparkan tadi, semuanya itu ada di MicroStrategy 2020 ya, versi 2020. Nah, terlatest. Nah, ini saya akan coba demokan ya untuk dashboard ya, fitur-fitur yang tadi MicroStrategy miliki dalam bentuk video ya. Nah, contoh di sini ada sales dashboard ya. Di sini ada filter yang akan membantu user untuk melakukan analisa. Filternya bisa dalam bentuk peta juga ini. Jadi bukan hanya visualisasi, filter pun bisa dalam bentuk peta. Ya, kita kemudian di sini namanya dosier ya. Kita bisa seperti buku aja melihat ya, ada bab, ada page ya. Jadi kita bisa ganti-ganti. Nah, kemudian ini kita bisa drill down datanya dari grafik yang ada. Itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa tahu lebih detail informasi yang dimiliki ya. Kemudian dari informasi tersebut kita juga bisa memiliki fitur export to PDF. Jadi ada pilihan mau ekspor satu halaman aja atau satu buku gitu ya. Nah, ini akan menampilkan informasinya. Dan di sini ada tampilan di mobile. Ini satu dashboard yang sama. Hanya dibuka satunya di browser, satunya di mobile. Tampilannya sama, tidak berubah. Ya. Bagaimana kalau di HP? HP ukurannya lebih kecil, dia akan menyesuaikan. Ya, ini yang disebut dengan responsif. Jadi tadi grafiknya kanan kiri
dia turun, jadi atas bawah. Ini responsive dashboard. Fitur yang sangat penting juga ya, jangan sampai kita membuat terlalu banyak dashboard sehingga tidak efisien untuk memaintain. Kemudian ini mengenai coronavirus ya, virus corona. Di sini MicroStrategy membuatkan dashboard ya, kita bisa lihat secara time lapse-nya perkembangan virus ini seperti apa, dan ini bisa dilakukan secara real time ya, berdasarkan data yang masuk juga ke dalam sistem. Seperti itu. Kalau di mobile kita bisa buka MicroStrategy Library ya. Nah, di sini kita bisa set dashboard mana yang sudah certified ya, yang bisa diakses oleh user bahwa ini pasti bisa di-share ke orang lain juga. Oke. Ini tampilan yang di mobile ya, untuk sisi finance. Nah, tujuannya apa di mobile? Kita dapat membuka analitiknya secara offline di mana saja, kapan saja. Ketika kita berpergian keluar kota, kita ditugaskan keluar kota, kita masih bisa melihat atau menganalisa dari yang analitik yang dibuat. Ya. Jadi bisa offline. Terkadang ada beberapa BI tools yang tidak bisa offline. Jadi ya ketika tidak bisa offline ya tidak bisa melakukan analisa di mana saja gitu kan, harus terkoneksi. Ini tidak, kalau MicroStrategy bisa ketika tidak terkoneksi dengan sistem ya, kita bisa membuka dashboard secara offline. Oke, berikut ini ada sampel lagi ya. Jadi ini sistem scan barcode. Ketika terima barang, ada barcode-nya, kita scan. Mau tahu isinya apa sih? Ketika scan, akan menampilkan, oh, informasi produk di dalamnya. Ini ada barangnya apa, ya, warnanya apa, stylenya apa, gitu, dan informasi lainnya dari barang tersebut. Menggunakan hypercard, ini kombinasi. Oke. Kemudian di video berikutnya ini, kita bisa lihat bagaimana mudahnya kita menggunakan hyper, ya, bisa add extension yang ada saja, ya. Oke, nah hanya menambahkan ini Bapak Ibu bisa melakukannya, bisa coba ya. Ini otomatis bisa, ini pabrik sih dari strateginya. Oke, jadi kita bisa menentukan ya, ini demo.microstrategy itu yang dari micro ya. Nah, kemudian ini kita bisa, kalau di browser kan semua page nanti muncul, maunya page apa aja yang di disable itu bisa kita tambahkan ya. Kemudian hypercard-nya banyak, kita mau munculkan hypercard apa saja bisa kita checklist ya. Oke. Kemudian ternyata kita coba ya, dari sisi laptopnya kita lihat ya, ada informasi mengenai Springfield. Ketika di hover akan muncul informasi tersebut. Nah, ini bisa komen, dia akan mengetahui sendiri nih. Ini adalah orang lah, ya. Si Jessica ini masuk ke si hypercard yang ini. Ketika masuk ini adalah produk, akan otomatis. Ya, berdasarkan keyword yang dimiliki. Oke.
Oke, yang berikutnya ya. Nah, ini sebagai gambaran ya ketika Bapak Ibu untuk demonya sebenarnya sudah selesai ya. Bapak Ibu ketika nanti mau nyoba-nyoba gitu ya, mau lihat fitur-fitur MicroStrategy ya, Bapak Ibu bisa lihat di websitenya. Gitu, ya. Di sini ada contoh-contoh industrinya gitu ya. Kita bisa klik misalnya dari sisi finansial ya, kita pilih finansial. Kita bisa open dashboard-nya. Ya. Ya, ini di websitenya MicroStrategy ya. Ini ada contohnya ya. Jadi kita bisa mirip dengan yang di mobile ya. Ini kita skip aja. Nah, selain di website ya, Bapak Ibu bisa lihat sampelnya ya di mobile. Bapak Ibu bisa install MicroStrategy mobile, mau di iPad ya, mau di Android, bisa coba diinstal. Nanti ada sistem demo otomatis ya, ketika install ada demonya, Bapak Ibu bisa klik-klik aja. Mau lihat dashboard apa saja, itu ada sampelnya ya. Ini dari sisi finance ya. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk demonya, dan Bapak Ibu bisa coba untuk menggunakan ya. Kita rasakan dulu feel-nya ya, bisa di-download ya. Nah, kita masuk ke discussion ya, tanya jawab. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, terima kasih Erna sudah menyelesaikan sesi untuk demo dan workshop. Saya persilakan Bapak Faisal ya, Pak Faisal ya, Pak. Maaf, supaya mungkin lebih teratur, Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin bisa terlebih dahulu taruh di chat grup, Pak. Ini ya kita bisa hitung aja ya dari cost acquisition teknologinya dari servernya berapa ya, kemudian storage-nya berapa ya. Kalau misalnya kita tetap menggunakan teknologi ini menggunakan yang lebih lama ya, tentunya kita beli server yang baru, storage yang baru gitu ya. Nah itu selain dari sisi cost sebenarnya adalah dari artinya kita tahu gitu dulu dari physical ke virtual aja mampu semuanya bukan sekarang dari virtual ke cloud. Yang bertanya Ya, bisa di-mute. Bapak Ibu semua, mohon maaf, tadi kami ada sedikit kesalahan teknis, jadi kami buka semua channelnya. Mungkin supaya lebih kondusif, mohon maaf ya Bapak, tadi mungkin yang sudah sempat tanyakan, bisa mengulang kembali pertanyaannya. Kami sediakan, mungkin Bapak bisa di grup chat, atau mungkin saya akan send via WhatsApp, Pak. Bapak atau Ibu yang mau nanya, bisa kirimkan WhatsApp di layar yang saya taruh di grup chat ya Pak ya. Silakan. Yang mau bertanya langsung bisa di-unmute juga. Ya, mungkin sebelumnya silakan di info dulu di chat box siapa yang mau bertanya, nanti akan kami unmute Pak. Gitu.
Ya, saya remind kembali Bapak Ibu yang mau bertanya bisa ke nomor WhatsApp yang sudah saya provide di Zoom Group Chat. Bapak Ibu bisa akses di bagian chat kalau pakai aplikasi Zoom, atau kalau di webnya juga ada di bagian chat namanya Pak Bapak Ibu. Kemudian kalau mau bertanya langsung di forum ini juga silakan, tapi mohon tolong disebutkan dulu di grup chatnya bahwa Bapak Ibu ingin bertanya, nanti akan kami bantu untuk unmute untuk channel Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya mungkin remind kembali jika ada pertanyaan, kita masih punya waktu sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat untuk menanyakan jika ada pertanyaan. Boleh seputar mungkin relasinya analisa ini dengan bisnis Bapak Ibu. Boleh juga bagaimana mungkin kalau Bapak Ibu mau nanya, bagaimana kalau kita mau mencoba MicroStrategy ini atau mungkin analisa ini seperti apa, Ibu Bapak Ibu bisa tanyakan kepada kami juga, tidak ada masalah. Mungkin juga Bapak Ibu mau tanyakan juga fitur-fitur di atas yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Erna dengan lebih detail, nanti kami bisa jelaskan juga. Terima kasih Pak Faisal. Bapak ada pertanyaan Pak, silakan juga kalau ada. Oke, saya akan buka channel ini sampai ke pukul 11.30 Pak untuk Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mau ditanyakan, mumpung kita masih refresh ya, masih dalam sesi ini. Ataupun, ya silakan, ada yang tadi bertanya. Pak Fahmi Jadi ya? feel free saja Bapak Ibu untuk bertanya, dan jika memang ada yang informasi yang mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut, itu bisa cek di layar ya, email dan nomor telepon. Dan boosting bisnis with analytic ini sangat bermanfaat untuk perusahaan, terutama perusahaan yang masih menjalankan traditional analytic ya. Jadi dengan menggunakan modern analytic, maka diharapkan decision akan jadi lebih cepat, dan decision itu berdasarkan evidence base ya. Jadi memang tidak ada human interferer ya. Kalau pakai Excel mungkin akan berubah-berubah dari satu orang ke orang lain gitu ya. Feel free. Bu Herida mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu?
Saya coba tanya sedikit, Pak. Ini kan tadi sumber datanya kan katanya kan bisa dari Excel, dari mana-mana gitu ya. Gimana kalau Iya, misalnya data itu iya. misalnya mungkin ada dari Excel, ada dari database, terus kemudian kombinasi datanya itu mungkin harus selalu di apa tuh digabung tiap hari. Itu apakah dengan apa MicroStrategy ini bisa melakukan itu real time atau memang harus H-1 gitu loh? Oke. Jadi sumber data itu memang bisa dari Excel maupun dari database. Untuk database yang digunakan untuk transaksi ya operational database itu memungkinkan MicroStrategy untuk baca real time ke sana. Jadi jika Ibu saat ini hanya punya database operasional, sementara saya belum punya data warehouse nih, memungkinkan nggak pakai MicroStrategy? Memungkinkan sekali. Dan data itu akan real time, karena data itu akan mengakses langsung ke database operasional Ibu. Terkait dengan Excel, mungkin ada perlu waktu refresh ya, karena Excel itu kan dia statik ya, statik, dan itu perlu di load gitu ya. Namun, Excel dan database itu bisa di-blended dalam satu dashboard. Jadi, user yang akan melihat dari sisi dashboard itu sendiri, dia melihatnya sebagai satu kesatuan. Dia tidak melihat, oh ini dari Excel, oh ini dari RDBMS. Jadi, semua tampilan itu seolah-olah jadi satu. Kelebihan MicroStrategy adalah dia bisa mengkombinasikan multiple source, baik itu Ibu udah ada punya, misalnya saya punya ERP, saya punya CRM gitu ya, saya punya aplikasi web lain gitu. Terus tapi untuk marketing dia punya target itu bentuknya Excel. Kita blended dalam satu dashboard. Sangat memungkinkan. Terus tadi ada satu lagi feature di MicroStrategy yang terkait dengan in memory. Jika Ibu punya data dari tahun 2020 sampai 2010 misalnya ya, artinya kan kalau kita load semua itu ke memori mungkin akan besar. Kalau besar, memori belum tentu cukup, akhirnya kita akan bisa slice. Jadi 2020 terakhir sampai 2019 itu akan ditaruh di memori, sisanya ditaruh di database. Sementara user itu nggak tahu itu data itu ini di memori atau di database. Jadi semuanya itu seamless ya, gitu. Kurang lebih sudah menjawab belum Bu? Oke, berarti kalau misalnya tadi kan saya kan kasih contoh datanya tuh data tradisional dengan data yang memang ada di database ya. Otomatis data yang tradisional itu nanti akan dimasukkan digabung menjadi satu data buat satu table lagi sehingga nanti bisa ditampilkan dalam BI yang refresh tiap hari gitu ya Pak ya. Betul Bu, betul sekali. Jadi nanti ketika Ibu ganti Excel-nya misalnya hari ini formatnya sama ya, format Excel-nya sama. Terus besok ganti lagi, tapi nilainya mungkin berubah, ya value di dalam Excel itu berubah. Nah itu tinggal di refresh saja dari sisi dashboard, itu langsung menampilkan data yang terbaru. Oke, itu sekarang saya terkait dengan data yang ada di ERP kan data kita kan banyak data yang dari yang dulu gitu ya. Atau jadi transaksi GL itu kan juga sangat besar kan ya. Kalau misalnya kita mau melihat bahwa data itu yang dari yang lama itu biasanya untuk di MicroStrategy dilakukan bagaimana data yang misalnya kalau tahun 2020 is okay lah atau 2019 itu kan mungkin masih ada di database yang current ya, tapi kalau data yang sudah dipecah gitu kita harus gabungkan dulu atau bagaimana strategi dipecah ini dalam artian beda database ya Bu disimpannya. Iya. Oke. Selama struktur tabelnya sama, itu nanti nggak perlu bikin database tersendiri, Bu. Kita bisa combine dua database itu jadi satu. Karena, jadi datanya harus di-merge dulu datanya? Iya, di-merge, tapi di-merge-nya di sisi micro nanti, Bu. Proses merge-nya itu pada saat di-request atau pada saat bagaimana? Karena kan misalnya manajemen minta data tahun yang sudah jebol yang lama punya gitu. Kita kan harus cari datanya. Sementara data itu kan mungkin di dua database yang berbeda itu prosesnya bagaimana gitu? Iya. Jadi si MicroStrategy ini nanti karena dua data ini sama, yang satu kita taruh di Cube, Bu. Yang data-data tahun yang terakhir kita taruh di memori, data-data yang lama itu kita taruh di database. Nah, si MicroStrategy ini nanti ketika manajemen select pakai filter gitu ya. Saya mau cari 2020. Itu MicroStrategy akan ngambil ke memori, Bu. Itu tapi kan ada kalau misalnya saya mau data yang 2010, itu dia akan langsung ke database. Tanpa harus kita arahkan, tapi MicroStrategy nanti yang akan ngambil sendiri, Bu.
otomatis. Oh, oke. Dia akan cepat juga, performance-nya juga nggak terlampau lambat ya? Tidak. Kalau filter yang lama kan biasanya tahu sendiri GL, jangankan model begini kan dia pasti akan bisa hang lah atau apakah gitu kan. Ya, Apalagi dengan filter yang macam-macam kriterianya macam-macam gitu loh. betul. Dan memang project BI ini kalau dibilang analitik ini memang never ending project, dalam artian ketika udah dibuat pasti ada insight baru yang ingin dilihat gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ada punya teknik gitu ya, kalau misalnya dia itu datanya terlalu besar sehingga load-nya terlalu lama, biasanya kita agregat. Jadi nanti tampilan di dashboard-nya adalah pertama adalah data summary-nya dulu, Bu. Summary-nya, lalu setelah summary nanti baru dilanjutkan dengan ketika dia drill down, baru dia ngambil ke data detail. Dan untuk MicroStrategy ini kebetulan kita udah beberapa kali implementasi untuk yang GL ya, terutama itu drill down, cash flow segala macam, GL account, dan mapping. Kalau ada perusahaan yang punya anak perusahaan banyak, kita melakukan konsolidasi juga di MicroStrategy, dan MicroStrategy tidak hanya menampilkan bentuk dashboard, tapi juga bentuk reporting, ya, bentuk reporting yang kita bisa coalesce gitu, nantinya bisa expand, coalesce berdasarkan GL. Jadi kita udah pernah untuk balance sheet seperti itu, Bu, bentuk reportnya. Nanti dia modelnya hampir sama kayak Excel, tapi tampilannya ada di web gitu. Oke. Tadi saya lihat bisa ditampilkan bahwa semua misalnya level management bisa melihat di mereka mobile handphone mereka bisa lihat juga, bisa di notepad gitu. Itu mereka harus MicroStrategy bisa menjawab semua feature-feature yang ada yang bervariasi, itu bisa ya, nggak masalah ya. Jadi kelebihannya adalah kita develop sekali, lalu bisa di deploy di multi devices. Dia bentuknya di laptop, nanti mau dilihat di laptop, mau dilihat di handphone, itu sama persis karena dia responsive design ya. Jadi ukuran laptop kan beda ya sama tablet. Tablet juga beda lagi, lebih kecil lagi kalau handphone. Nah, MicroStrategy akan menampilkan responsive design menyesuaikan dengan ukuran size dari layar. Oke. Mungkin kalau Ibu ingin lebih lanjut, kita bisa demokan di tempat Ibu, ya, tampilkan lebih lanjut gitu. Saya lupa ya, Pak Hari kayaknya pernah demo juga ya, Pak Hari ya di PetroChina ya? Pak Haris. Nah, pernah demo ini belum sih? MicroStrategy dulu belum pernah ya? Saya kayaknya belum pernah. Bu Ida. Ya? Ya, apa kabar Bu? Ya Bu, mengenai demo ini ya Bu ya? Yang pernah dulu demo ke PetroChina tuh dengan Pak Haris, dengan siapa? Satu lagi? Ya, betul, dengan Iren juga Bu. Pak Iren kan udah pernah kan? Oh, pernah Bu. Jadi kalau yang memang merupakan fitur baru itu, seperti yang zero click itu Bu. Kalau yang lainnya memang masih fitur-fitur yang ini Ya, lebih Bu. ditingkatkan aja Bu di fiturnya. Di tahun Biasanya yang ini kayaknya ada 2 kali datang bukan waktu itu jelasin? Ya, Oh iya, Bu. iya, Bu Ida, Bu benar. Ida, dulu yang waktu saya jelasin memang belum MicroStrategy yang, maksudnya sekarang ini kan sudah banyak perkembangan ya, seperti contohnya kayak yang responsif, lalu ada hyper yang tadi ya, hyper intelligence ya, itu memang baru ada di versi-versi yang terbaru, Bu. Jadi pada saat dulu kan kalau nggak salah itu sudah berapa tahun yang lalu kayaknya ya, Bu ya. Jadi sekarang sudah banyak, karena kan sebenarnya MicroStrategy juga dia mengikuti perkembangan dari sisi analitik ya, bagaimana teknologi analitik yang sekarang maksudnya lebih mempermudah user untuk analisa data, seperti itu sih Bu. Jadi contohnya kayak Ibu bikin seperti yang tadi Pak Fahmi jelaskan, Ibu bikin 1 kali gitu ya, nanti manajemen bisa lihat pakai device apapun gitu, tanpa Ibu harus maintain satu-satu, seperti itu sih Bu. Oke. Ya. Jadi salah satu feature lagi yang tadi security filter ya. Kalau misalnya perusahaan yang memiliki banyak cabang di beberapa provinsi gitu ya, anggaplah ada 34 provinsi, dan masing-masing provinsi itu punya 1 report sales misalnya. Dan tiap provinsi itu hanya boleh lihat data sales di provinsinya dia sendiri. Beberapa tools BI itu
kita harus membuat satu report untuk satu provinsi. Ya. Belum lagi untuk di level HO. HO ingin lihat seluruh provinsi. Artinya kalau di Indonesia ada 34 provinsi, maka kita akan bikin 34 report plus satu report HO. 35 report. Dan ini hanya untuk satu report. Bayangkan itu baru untuk report sales. Bagaimana dengan untuk report marketing, untuk report operasional, untuk report mungkin finance gitu ya. Akan banyak report yang harus dibuat. Dan kekurangannya apa adalah saat ada maintenance, dalam artian ada perubahan data. Misalnya sekarang kita ada punya 4 kolom aja gitu ya. 4 kolom informasi yang ditampilkan di dalam report tersebut. Tiba-tiba kita ada menambahkan, satu informasi kolom lagi ya. Artinya akan ada 35 report yang harus kita edit, kita modify. Berbeda dengan MicroStrategy, MicroStrategy memiliki kemampuan security filter, kita cukup buat satu report, nanti setiap user yang login akan diidentifikasikan sebagai orang yang berdasarkan provinsi tersebut. Ya. Dan dia akan, misalnya orang HO, dia diidentifikasikan HO dan dia akan bisa lihat seluruh data. Itu dari sisi untuk melihat konten datanya. Ada lagi kita bisa membatasi setiap user, misalnya staff itu hanya boleh lihat 4 kolom dalam satu report. Tapi di level manager dia boleh lihat sampai 6 kolom, 6 informasi. Ya. Itu kita cukup buat satu report. Satu report itu nanti di security filter kita bisa atur. Mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Gitu. Jadi dari sisi IT sangat memudahkan pekerjaannya karena dia tidak perlu memaintain banyak report. Cukup satu report untuk semua. Ya, kalau saya lihat sih dari security yang sekarang juga udah begitu, bukan Pak? Security-nya kan memang harus sudah bisa menjawab pertanyaan, jangan sampai cabang-cabang lain bisa melihat cabang data yang lain gitu kan Pak. Otomatis itu sih, maksud saya sih itu sudah terjawab dari kapan, dari sebelumnya sudah ada bahwa itu sudah memang sudah begitu gitu, security-nya sudah didesain begitu gitu loh Pak. Betul Bu, tapi beberapa tools BI itu dia kita harus ngakalin gitu ya, harus dibikin satu-satu reportnya. Jadi untuk khusus report sales Banten satu, sales Jawa Barat sendiri. Gitu. Kalau di MicroStrategy cukup satu sales report. Oh oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mungkin mau bertanya, yang lain mungkin. Oke. Bu Mei ya, Bu Mei Rira. Toolsnya BI atau Data Analytic MicroStrategy ini bisa diintegrasikan ke aplikasi yang sekarang sudah ada kan ya. Misal saat ini pakai sistem eProc, saya mau punya report yang powerful dan dengan memanfaatkan data. Memungkinkan sekali Bu. Jadi konsepnya BI Tools ini adalah dia membaca ke database. Ya. Database itu bisa bentuknya relational, bisa bentuknya flat. Yang flat itu tipenya kayak text file, CSV gitu ya. Terus kalau yang relational dia bisa bentuknya database ya pada umumnya yang kita kenal. Jadi selama informasi itu ada di dalam yang kita butuhkan ada di dalam database, maka kita bisa olah dan kita bisa kembangkan menjadi satu dashboard. Dan itu juga bisa dikombinasikan dengan mungkin dengan database lain nantinya. Misalnya di situ ada untuk eProc kan berkaitan dengan procurement performance. Tapi saya ingin melihat bagaimana dengan budget misalnya. Ini mungkin di level atasnya lagi ya. Di-combine antara si eProc dan budgetnya itu udah kelihatan limitasinya udah tercapai atau enggak. Beberapa perusahaan menerapkan menampilkan dashboard ini di dalam TV ya. Bentuknya TV gitu dan itu dimonitor setiap hari. Dan ada juga yang menempatkan di dalam ruangan BOD meeting itu semacam kayak war room ya. Jadi ada banyak TV, bisa lihat beberapa dashboard. Pak Fahmi, sorry aku nanya lagi. Boleh. Untuk lebih clear-nya. Kayaknya kan kita juga udah punya MicroStrategy nih di TAM. Cuman ya, mungkin pemanfaatannya masih silo-silo. Mungkin ya, saya juga kurang tahu. Mungkin dari tim IT yang bisa menjelaskan.
Ya. Kalau saya kan dari tim procurement, kayak yang tadi Pak Fahmi bilang, bisa mengcombine beberapa database yang ada. Berarti si MicroStrategy ini akan mengambil data dari beberapa sistem ya, aplikasi. Benar kan? Yeah. Dari beberapa database, ya. Nah, Yeah. itu berarti integrasinya itu bisa ke banyak sistem kan ya? Betul, Bu. Dan nanti hasilnya itu akan diolah, apakah bisa diolah di sistem eProc atau harusnya diolah di MicroStrategy? Sorry, saya belum pernah lihat sih sebenarnya kalau MicroStrategy. Mungkin maksudnya di-embed di eProc-nya kali ya, Bu? Jadi Betul, maksudnya betul. nggak perlu login lagi Ya, gitu kan ya, Bu? Ya, El. Jadi aku pengen lihatnya cuma di eProc aja, karena kan nanti mungkin di procurement yang akan running adalah eProc-nya ini. Jadi nanti kita udah mungkin nggak pakai sistem yang lain lagi, tapi cuma eProc gitu loh. Jadi dari segi report, dari segi dashboard, dengan memanfaatkan teknologi MicroStrategy ini, kita bisa nggak semuanya tampilnya di eProc. Oke. Ya. Jadi itu kalau kita kemarin bikin yang kontras, Bu ya. Jadi ada aplikasi kontras sendiri, tapi di dalamnya ada si MicroStrategy gitu. Bisa Bu di-embed ya. Kontras itu memang kombinasi Bu. Nah, dan untuk analitiknya yang dilihat oleh BOD itu menggunakan MicroStrategy Bu. Kita embed gitu. Oke, berarti nanti next eProc-nya bisa gitu ya, El? Berarti nanti El tolong CR berikutnya kayak gitu ya, El ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap. Kayaknya lu masih lama tuh di TAM tuh, El. Mungkin di sebelah gua bangku kosong, El. Oke. Thank you, Bu. Ada pertanyaan lagi? Dari partisipan lain mungkin? Pak Budianto, Christian, Pak Randy atau Pak Sandi, Pak Sarul, Pak Wahyudi, Pak Madani, Pak Jul. Kalau ada yang mic-nya nggak ini bisa lewat chat ya, atau bisa mencatat informasi yang ada di layar. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin kita sangat welcome sekali. Mudah-mudahan juga dari sesi webinar ini memberikan suatu benefit untuk kelangsungan bisnis Bapak Ibu ya. Namanya juga boosting business with analytics. Jadi tadi seperti yang Bu Melia sampaikan, Bu Melia saja sudah punya rencana yang sangat bagus untuk integrasikan ke dalam sistem e-procurement. Tapi tentu tidak menutup ya untuk kita bisa integrasikan ke sistem lain juga seperti yang tadi kami jelaskan ke Bu Ida. Terima kasih pertanyaannya Bu, bagus sekali. Mungkin apakah kita mau lanjutkan lagi Pak Fahmi atau mungkin kita mau tutup dulu Pak Fahmi? Dari sesi sih sebenarnya 10, 11, 30. Jadi kalau memang ada peserta yang ingin bertahan, dipersilakan. Tapi kalau memang ini ya bisa kita tutup sih. Baik, mungkin saya tutup saja. Sebelumnya saya berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin nanti ada beberapa informasi yang akan kami kirimkan. Salah satunya ada di layar ini. Saya bacakan saja, khawatir kurang jelas ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah kasih email yang valid kepada kami, nanti akan kami blasting sekali lagi informasi ini. Jadi nanti Ibu Bapak kalau butuh informasi yang lebih jelas, ini bisa hubungi email di layar, yaitu ada bd.cs@berka.co.id. Bapak Ibu silakan kirimkan email ke situ jika ada pertanyaan ataupun memang pengen tahu MicroStrategy lebih jauh, silakan. Nanti juga marketing kami akan bantu mengirimkan contact person ini. Kemudian untuk WhatsApp ya, kadang-kadang kan ada yang malu-malu ya kalau kirim email kali Bapak Ibu. Nah, silakan juga bisa WhatsApp ke nomor yang sudah tertera di slide ini dengan PIC-nya Berka Sales. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan japri saja ke situ Bapak Ibu.
tidak melimitasi juga sih pertanyaan apa yang Bapak Ibu pengen tanyakan. Ya, jika masih seputar bisnis dan microstrategi, silakan. Mungkin kalau dari saya sih seperti itu. Juga saya ingin mengucapkan, mungkin terlalu cepat kali ya Bapak Ibu ya, tapi seminggu lagi kan menjelang Lebaran ya. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita bersama-sama masih bisa meraup manfaat dari tengah pandemi ini untuk kemajuan kita pribadi maupun company. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Stay safe dan take care semuanya. Terima kasih semua. Thank you. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Haris, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih ya Bu, Pak. Ya. Izin pamit ya. Ya, Silakan, baik. Ibu. Ya. Silakan. Terima kasih, Ibu.